istilahnya kita digaji oleh uang rakyat. Kalau kita malas-malasan kan nggak logis kan. Oke, halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067 KPPN Fak. Kalau dari kemarin kan saya ditemenin oleh para kepala seksi ya, tapi sekarang saya ditemenin oleh pelaksananya. Berhubung Mas siapa namanya? Oh ya, perkenalkan nama panjang saya Muhammad Hamdi Sao, dipanggil Hamdi. Oh, dipanggil Hamdi. Ini pelaksana ya, masih pelaksana di Ya, seksi Mas. PDMS. Di bagian Enggak dong. Hah? Saya sekarang di sebagian umum, tapi memang sebelah iya. kaki saya di PDMS karena diperbantukan. Namanya juga unit supporting, supporting unit ya. Seperti Ya, unit iya itu kan. ya. Oh ya, asalnya dari mana Ham kamu Ham? Asal saya Kendari. Kendari. Iya, tahu nggak? Si Tenggara toh? Oh, iya benar. tahu Singkatannya gimana? Tahu nggak? Singkatan apa? Sulawesi Tenggara disingkat gimana? Sulteng tuh? Salah. Ini emang orang Sulgar. salah. Sugar Daddy. Salah. Bukan lah. Ayo lanjut. Singkatannya itu Sulawesi Tenggara, jadi Sultra. Oh, Sultra. Lah kenapa enggak Sulteng? Kan ada udah- Sulawesi Tengah enggak sih? Iya, udah diambil Sulawesi Tengah ini orang-orang Oh, iya, biasa sih, salah ya. di sini. Sedih aku. Oke, lanjut. Oke, lanjut kemana Ham? Lanjut ke pelaminan nih. Apa sih enggak jelas? Nah, terus Ham. Oh iya nih Ham. BTW di sini kan udah ada tema nih Ham. Kita mau ngomongin tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan Ham. Oh, BTW apa enggak? hafal dong. Kan pernah di Latsar. Pernah dilihat ya. Jadi hafal dong sekarang, coba sebutin dulu lah nilai-nilai Kementerian Keuangan itu apa aja. Bismillah. Nilai-nilai Kementerian Keuangan itu ada 5. Apa itu? Saya itu kalau nyingkatnya IPSPK. IPSPK apa itu? Kenapa ketawa-ketawa gitu loh? Enggak. Terus Kamu soalnya lucu makanya. terus Iya. Integritas. I-nya integritas. Apalagi P itu profesionalisme. S S sinergi. sinergi. Yang keempat P lagi Apa itu? pelayanan. Yang merupakan nilai paling inti sih, nanti saya ceritain lagi ya kenapa nilai keempat ini pelayanan merupakan nilai paling inti dari nilai ini. Luar biasa. Nantilah. Lanjut. Biasa saja. Terakhir apa? Terus K kesempurnaan. Wah, kesempurnaan. BTW, tapi kita sebagai insan perbendaraan harus mematuhi itu ya Ham ya. Bener. Tapi sebelum mematuhi itu boleh kasih tahu gak Ham? Maksudnya itu apa Ham? Dari integritas, terus profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Biar orang-orang teman-teman pada tahu semua gitu loh Ham. Apalagi iya. yang jelasin Ini kita Mas Hamdi dari Kendari gitu. Kita ngobrol serius ya ini berarti kayak. Ya serius, mau nggak serius, Ya, terserah sih. untuk yang ini ya. Ya, jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan itu tertuang di apa namanya? Saya lihat HP dulu ya. Soalnya boleh. saya orangnya nggak secerdas itu soalnya. Masa nggak cerdas sih? Anak stan harus cerdas tuh ya. Beruntung doang. Oh, beruntung. Kan Nggak, untung-untung. tapi kita tetap harus bersyukur Ham. Iya. Gitu. Jadi dia tuh masuk di Kepmenkeu nomor 312 tahun 2011. Nah, jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan itu menurut saya ya, ini bukan bahasa KLC atau Bukan bahasa bakunya lah, maksudnya bukan bahasa baku. ya, bukan bahasa bakunya. Menurut saya nilai Kementerian Keuangan itu adalah nilai-nilai, kan Kementerian Keuangan ini organisasi kan, suatu entitas kan. Nah, nilai-nilai Kementerian Keuangan ini adalah suatu nilai-nilai nilai-nilai yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik Oh, pelayan publik. dengan sebaik-baiknya.
gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang di poin keempat itu poin pelayanan itu merupakan nilai yang inti di situ. Karena nilai yang lainnya yaitu nilai yang 1, 2, 3 dan 5 itu merupakan nilai yang menyempurnakan, yang mendukung sehingga nilai 4 itu sempurna gitu. Oh, gitu ya. Terus maksudnya Misal nih, saya kasih permisalan dulu ya. Oh, kasih permisalan dulu. Misal yang relevan aja. Misal cewek nih, seorang cewek. Dia punya tipe cowok nih. Wih, tipe cowok kayak Hamdi gitu. Iya. Nah, tipe cowoknya ini itu gagah. Nah, untuk gagah itu kita sebagai cowok harus gimana sih? Untuk gagah itu menurut saya itu kita itu selain modal tampang, kita juga harus modal apa? Mapan. Wih, mapan. Maksudnya mapan tuh gimana tuh? Ya, setidaknya nggak nyusahin ceweknya lah kalau mau ke mall gitu kan. Yoi. Terus baik. Pastilah itu ya. Anunya. Apa tipenya? Iya. Maksudnya mungkin nilainya ya. Misalnya nilainya ada gagah, apa tadi yang saya sebutkan juga mapan, baik. Tapi di sini nilai intinya yaitu gagah dan yang lainnya itu supporting aja gitu. Walaupun mereka sama derajatnya sebagai nilai. Saya lanjut lagi. Terus baik, terus family guy, terus dan seterusnya lah. Nilai-nilai yang lain itu akan membentuk seorang cowok yang gagah yang sempurna buat ceweknya. Nah, itu tapi kalau di kita itu pelayanan gitu ya maksudnya. Ya menurut saya ya. Menurut saya di pelayanan itu kita perlu nilai-nilai yang lain untuk agar pelayanan itu sempurna. Gitu ya, luar biasa nih Hamdi ini. Terus menurut saya. Kalau maksudnya integritas tuh gimana sih, Ham? Nah, itu integritas itu kan nilai yang pertama ya. Nilai yang pertama. Jadi dalam integritas itu terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata dan berperilaku itu seluruh komponen dalam Kementerian Keuangan itu melakukannya dengan baik dan benar. Serta kita itu harus selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Tuh, terus? Nah, kenapa tadi saya sebutkan komponen Kementerian Keuangan? Karena dalam Kementerian Keuangan itu ada banyak yang jadi kita itu terdiri dari pejabat, pimpinan kan. Selain pimpinan kita itu ada pelaksana. Dan selain pelaksana juga ada yang namanya PPNPN. Nah, jadi ketiga-tiganya itu kita harus menjunjung tinggi nilai Kementerian Keuangan ini. Tidak hanya pimpinan ataupun pelaksana, PPNPN-nya juga. Berarti dari atas sampai bawah lah ibaratnya lah ya. Gitu. Ya, betul. Oke, saya lanjut ya. Tapi sebagai Mas Hamdi ini sudah menjalankan nggak nilai integritas itu? Ya, harusnya sih iya. Harusnya sih iya. Iya dong. Ada contohnya nggak? Kan kalau di integritas itu kan perilaku utama itu kan bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya ya. Contoh kecilnya lah ya. Contoh kecil boleh. Misalnya itu kalau orang lembur ya. Kan kalau lembur itu kan dibayar per jam ya? Mic-nya ini deketin gitu. Iya, sorry ya. Itu kan dibayar per jam ya? Per jam. Kan kalau 1 jam misalnya bayaran yang 1 jam dibanding 2 jam kan lebih banyak 2 jam kan? Yeah. Nah, kalau misalnya saya cuma lemburnya ini cuma 1 jam, saya akan tetap absennya 1 jam itu. Nggak mau lebih-lebihin. Nah, itu contoh kecil. Contoh kecil aja itu ya. Iya dong. Kan soalnya contoh kecil nanti menunjang contoh yang besarnya nanti. Akan mempengaruhi ya pribadi kita lah. Pribadi kita sebagai manusia. Hal kecil gitu ya. Iya, benar. Terus sekali. yang kedua nih, profesionalisme. Itu maksudnya gimana? Profesionalisme. Tuh, saya baca lagi. Soalnya boleh. Saya orangnya menghafal doang. Oh iya. Yang penting yang penting iya. Mic-nya deket mulut. Oh iya, sorry. Kan baru pertama nih masuk podcastnya. Oh iya. Podcast ini gimana sih bacanya nih? P0. Sama datang di ini kan
podcast aslinya bacanya atau tapi itu OD-nya diganti 067 tapi terus itu bawahnya cash. Tapi menurut saya kan berhubung saya sama teman saya Govin yang bikin, nah tetap aja dibaca podcast itu enggak pot apa gitu ya mungkin toh. Keren bacanya pot. Kayak Oh iya bisa dibaca pot. ternyata bacanya podcast 067 ya. Podcast 067. Gila keren banget nih. Nih idenya luar biasa. Mas Suryo sama shout out to Govin. Weh, Lagi kerja dia. idenya Govin sih aslinya sih. Oh, keren ya. Terus lanjut dong, profesionalisme tadi gimana? Oh iya, profesionalisme. Profesionalisme itu terkandung makna bahwa dalam bekerja seluruh komponen dalam Kementerian Keuangan itu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik yang dimilikinya dan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi gitu. Oh, gimana itu contohnya tuh? Contoh kecil yang ada di dalam diri aja lah. Oke, kan kalau di profesionalisme itu saya tarik dulu ya perilaku utamanya. Kan perilaku utamanya itu ada bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Ya. Ikhlas gitu maksudnya itu. Nah, contohnya itu ya ikhlas. Tetapi ingat, Mas Suryo, kita itu kalau mau melakukan sesuatu yang ikhlas harus seperti surat Al-Ikhlas. Wah, Masya Allah, gimana itu? Tahu nggak kalau di surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlasnya? Kenapa ini? Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya, Jadi gitu. kita dalam melakukan sesuatu tuh ya nggak usah bilang harus ikhlas. Ya lakuin aja. Oh, meskipun namanya surat Al-Ikhlas gak keluar kelasnya tapi tetap lakukan aja gitu maksudnya itu. Iya gitu. Tetap kita melakukan tindakan yang ikhlas kita. Ikhlas. Kita mau ngomong apa lagi? Terus ada gak contoh lain gitu? Contoh lain, kita tarik lagi ya perilaku utamanya yang saya lupa tadi bilang. Yang kedua perilaku utama memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas. Masalah ya. Ya kalau contoh kecilnya di saya pribadi, ya misal kita ini kan masih anak baru ya. Masih anak baru. Belum 1 tahun malah. Iya tapi bulan depan udah 1 tahun sih Om. Gak kerasa tiba-tiba 1 tahun kita bareng Om. Gak kerasa ya. Semoga kita tetap ini kalau tetap di sini. Maksudnya tetap apa? Ya betah. Oh iya. Betah dan tetap nggak kerasa. Karena kalau kerasa kan itu ada apa-apanya. Ngerti nggak? Iya betul. Ngertiin aja. Ngertiin aja dah ya. Ya dah. Oke lanjut. Terus kalau yang ketiga tadi apa? Sinergi. Oh iya kita. Sinergi itu kan maksudnya kayak garis besarnya itu kan bekerja bareng-bareng gitu ya. Nah bener. Tapi kalau menurut spesifiknya Mas Hamdi gimana tadi? Nggak spesifik banget ya. Jadi. Gak baca HP lagi? Gak baca. Nah, ini kayaknya saya hafal. Oh iya. Jadi dalam sinergi itu terkandung makna bahwa seluruh komponen di dalam Kementerian Keuangan itu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan baik. Oh gitu ya. Jadi kamu kalau mau melakukan dikasih pekerjaan yang menurut kamu berat, nggak usah sungkan-sungkan minta temanmu untuk bantu kamu gitu. Nggak usah sungkan-sungkan karena ya itu dia. Nah, kita kan di sini udah bareng gitu ya, masa mau bantu aja nggak mau gitu kan maksudnya. Nah itu di satu sisi. Di satu sisinya lagi kamu harusnya percayalah juga sama temanmu bahwa temanmu itu bisa bantu loh. Iya betul. Kamu nggak harus sekali-sekali jangan underestimate teman kerjamu, teman kantormu. Iya. Terus yang keempat tadi, nah ini yang pelayanan itu yang dibilangin tadi intinya itu gimana tadi? Jadi dalam pelayanan itu terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan seluruh komponen dalam Kementerian Keuangan itu melakukannya suaranya bisa keras lagi ya? Oh sorry. Ya.
Udah keras belum? Udah keras, udah keras. Ya. Kan soalnya orangnya lemah lembut, tapi mungkin di sini harus bisa kerasin dikit. Oh. Asik ya. Ini lanjut pelayanan gimana pelayanan? Ingat-ingat. Oke, lanjut. Pelayanan. Bahwa dalam melakukannya itu untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Gitu ya. Ada contohnya enggak? Kan kita kan sering tuh melayani stakeholder, contoh satker apa gitu tuh. Nah itu dia, kita kan di sini kan melayani rakyat kan. Kita istilahnya kita digaji oleh uang rakyat. Kalau kita malas-malasan kan nggak logis kan. Makanya kita harus melayani mereka dengan sepenuh hati. Kalau nggak salah sampai dan dengan sebaik-baiknya. Sempet itu ya sampai pulang jam berapa pas itu? Jam 1 ya? Iya jam 1. Sampai ada satker datang jam 12. Oh iya, biasa waktu ya? akhir tahun ya. Ya gitulah. Ya. Ya dinamisme pekerjaan kita kan sebagai pelayan di KPPN ya, pelayan. Gitu Kita harus terima itu dan lapang dada. Berarti pas itu sendirian apa bareng teman-teman pas itu? Waktu itu bareng, bahkan sama kepala seksi saya juga. Oh Pak Solihin. Pak Solihin ya. Pak Solihin. Shout out to Pak Solihin kasih PDMS. Keren, luar biasa. Terus yang terakhir nih kesempurnaan. Masuk kesempurnaan tuh gimana? Kan ada tuh kalimat tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Benar Tapi sekali. Kita masukin kesempurnaan itu kenapa? Itu? Memang kita itu sebagai manusia nggak bisa sempurna ya. Tetapi kita setidaknya harus melakukan usaha untuk mendekati kesempurnaan itu. Kan kalau kita nggak melakukan apapun ya sayang aja ya. Karena kita tahu kesempurnaan itu tidak ada, ya jangan semena-menanya kita tidak berusaha gitu kan. Oh gitu ya. Ada contoh gak tuh? Nah, enggak, ini bahasa peraturannya dulu. Bahasa peraturannya itu dulu. kan tadi ini kan bahasa kalbu. Apa sih gak jelas? terus langsung. Lagi lapar soalnya. Oh lagi lapar. Kalbu ayam. Terus Kaldu guys, kaldu ayam. kalbu ayam. Oke. Aku lanjut ya. Jadi dalam kesempurnaan itu terkandung makna bahwa seluruh komponen dalam Kementerian Keuangan itu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang segalanya yang terbaik. Gimana itu contohnya itu? Kan kalau yang terbaik itu contohnya seperti apa? Kan kalau misal kita lihat tarik lagi ya dari perilaku utamanya ya. Perilaku utamanya itu kan ada melakukan perbaikan terus-menerus dan pengembangan inovasi dan kreativitas. Wah itu kita sebagai anak baru masuk, kita kan awalnya disuruh tugas inovasi kan. Benar. Nah, itu udah salah satu contohnya. Tugas inovasi yang mana itu? Itu kan di Latsar kan kita dikasih tugas kan. Jadi gitu, iya. Jadi guys, for your information, kita tuh pada saat baru masuk ke kantor ini kita dikasih tugas Latsar untuk melakukan apapun inovasi kita yang bisa inovasi. kita berikan, ya kita Iya. agar memudahkan pekerjaan di kantor dan meringankan beban teman-teman kantor. Meskipun belum mudeng tapi bikin aja lah ya. Bikin aja lah. Betul. Dan akhirnya alhamdulillah lulus gitu. Alhamdulillah lulus. Dengan nilai memuaskan. Dengan nilai memuaskan. Oh iya, terus di sini ada roti bakar. Iya, makanya saya lapar tadi. Kalau gitu gimana kita tutup aja. Jadi tadi yang disebutkan Hamdi itu pengertian dan contoh-contohnya nilai-nilai Kementerian Keuangan. Shout out to Hamdi di sebelah saya. Oke buat sobat mantap, mungkin itu saja yang bisa kita atau Ya, kami nih. Kami tinggal. Kita lah, karena sudut pandang orang pertama. Wah, Jamak. orang pertama kita yang bisa kita sampaikan. Oke, goodbye sobat mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. corona dulu. Salam Itu corona. soalnya.